Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul yang ke-985. Saya di sini ingin menjelaskan teks bagian 2 untuk video kedua, yaitu membaca bahasa Arab dan menjelaskan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. ومن خلال خبرات المتواضعة أجد أن ضياع الهدف في سن مبكرة هو المسؤول الأول عن الفشل وعدم تحقيق الإنسان لأحلامه وطموحاته، وهذا أمره لا يتعلق بالكسل أو التقاعس، بل بالركض في الاتجاه الخاطئ والدوران في حلقة مفرغة، وهو ما يجعل جميع الطرق تنتهي إلى شيء. وفي الحقيقة هناك فرق كبير بين وضع خطط عمل ووضع أمنية ورغبة يشترك فيها الجميع. فحين تسأل أي شاب مثلا ماذا تريد في حياتك سيجيبك المال أو السعادة أو النجاح، غير أن المال والسعادة والنجاح أمنية فضة يريدها جميعا ويشترك في حبها الجميع، ولا يمكن تصنيفها كهذا عمل. خطط العمل الحقيقة يجب أن تتضمن جدولا زمنيا وخطوات فعالية ووسائل تنفيذا تنتهي بتحقيق هذه الأمنيات: المال والسعادة والنجاح. ورغم اعترافي بأن خطة العمل لا تضمن وصولك بنسبة دقيقة توازي الطائرة التجارية، إلا أنها تظل أفضل بكثير من عدم وجود خطة عمل. بالتالي ضمان الفشل بنسبة، وكلما كانت خطة العمل ذاتها جيدة ودقيقة كلما ارتفعت حظوظك في الوصول إلى موقع المحدد في الزمان المحدد، وكلما كانت سيئة ركيكة وناقصة كلما تأخر موعد وصولك أو اختلف موقع هبوطك حيث تريد. وبطبيعة الحال لا يكفي أن تملك هدفا واضحا وخطة عمل، بل وتملك الشجاعة والجرأة والصبر على تنفيذ الهدف ذاته. فمن المال حظا الناجحين في الحياة يصنعون فرصهم بأيديهم كتأسيس مشاريع صغيرة وأعمالا خاصة، فيهن يستسلم الفاشلون لمصيرهم ويعتقدون أن غيرهم يتحكم بمصيرة حياتهم، واعتقاد كهذا يبقيهم في حالة انتظار لعروض وظيفية واجتماعية تأتيهم من الخارج، ولا يفكرون بإمكانية بدء بأي مشروع خاص مثلا. Selanjutnya saya di sini akan membacakan arti dari teks bahasa Arab tersebut dan sedikit menjelaskan isi dari kandungan teks bahasa Arab tersebut. Artinya, dari pengalaman sederhanaku yang telah kudapati bahwa yang namanya kehilangan arah tujuan di usia muda ini adalah persoalan pertama dari sebuah kegagalan dan dari tidak dapat mencapai seorang akan mimpi-mimpi dan ambisinya. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan kemalasan atau keterlambatan, akan tetapi dengan sebab berpalingnya
ia kepada arah yang salah, berputar di lingkaran setan yang menjadikan seluruh jalan itu berakhir sia-sia. Nah, jadi pengertiannya itu bagaimana apabila seorang pemuda atau seorang anak-anak yang beranjak dewasa memiliki kehilangan arah tujuannya karena dia sudah memasuki lingkaran setan atau dalam tanda kutip hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas ataupun ya macam dan lain sebagainya, itu akan membuat dia tidak akan mencapai mimpi-mimpinya dan ambisinya. Itu intinya. Selanjutnya, faktanya ini memiliki perbedaan yang besar antara membuat rencana tindakan dan membuat mimpi-mimpi dan ambisi yang sama dimiliki oleh setiap orang. Maka umpamanya ketika Anda bertanya kepada seorang pemuda, apa yang kami inginkan dalam kehidupan ini, pastilah ia akan menjawab harta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Nah, jadi rata-rata yang ingin dicapai oleh pemuda itu ada 3. Yang pertama harta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ketika kita tanyakan kepada mereka apa yang kamu ingin capai dari kehidupanmu ini, maka mereka akan menjawab 3 itu. Namun berbalik 180 atau 360 derajat dari kenyataannya, bahwa para pemuda itu dia lengah, dia atau mereka itu tidak menyiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai ambisinya dan mencapai cita-citanya tersebut. Selanjutnya, namun harta, kebahagiaan, dan kesuksesan adalah mimpi-mimpi besar yang dimiliki dan didambakan semua orang, dan pula yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai rencana tindakan. Rencana tindakan yang sebenarnya itu mesti memiliki jadwal masing-masingnya, step by step pengerjaannya, sarana pelaksanaan yang dapat membawa untuk mencapai semua mimpi itu, harta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Meskipun menurutku bahwa rencana tindakan itu tidak menjamin sampainya kamu secara akurat setara dengan pesawat komersial. Setidaknya ini lebih baik daripada tidak membuat rencana tindakan sama sekali. Dengan demikian, jaminan kegagalan 100%, manakala rencana tindakan itu sejatinya bagus dan sulit, maka semakin tinggilah kesempatanmu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan pada waktu yang ditentukan. Artinya kita harus mempunyai rencana apabila kita sudah mempunyai sebuah mimpi dan mempunyai sebuah ambisi yang ingin kita capai. Jadi sini setidaknya akan lebih baik daripada tidak membuat rencana tindakan sama sekali. Nah, artinya walaupun nantinya kita akan gagal, namun karena sudah membuat rencana, setidaknya kegagalan dari yang rencana itu akan sedikit lebih baik daripada kegagalan yang tidak direncanakan. Tentu saja tidak cukup hanya memiliki tujuan yang jelas dan rencana tindakan yang jelas, tetapi memiliki keberanian dan kesabaran untuk menerapkan tujuan yang sama. Terlihat bahwa kesuksesan dalam hidup menciptakan peluang mereka dengan tangan mereka sendiri. Nah, artinya pemuda itu harus mempunyai keberanian, mempunyai wawasan, mempunyai keterlibatan dengan dirinya sendiri untuk mencapai ambisinya, untuk mencapai keinginannya, yaitu mencapai apa? Seperti yang disebutkan tadi, mencapai misalnya harta, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kalah menyerah pada nasib mereka, dan mereka percaya bahwa orang lain mengendalikan jalan hidup mereka, dan keyakinan seperti itu membuat mereka menunggu pekerjaan dan tawaran sosial yang datang kepada mereka di luar negeri, dan mereka tidak memikirkan kemungkinan memulai proyek pribadi apapun misalnya. Nah, jadi tentu saja tidak cukup hanya memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang tindakan jelas, tetapi memiliki keberanian dan kesabaran lah untuk menerapkan tujuan yang sama. Kita bisa melihat kesuksesan dalam hidup menciptakan peluang itu dengan tangannya sendiri. Contohnya yaitu membuat proyek-proyek. Mungkin itu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.